Pada 10 November 2025 di Istana Negara Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh bangsa. Upacara yang tampak hikmat ini namun menyisakan riuh di ruang publik. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 116/TK/tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2025, maka 10 nama kini resmi menyandang gelar pahlawan nasional. Dari pejuang pendidikan perempuan, diplomat, hingga 2 Presiden Republik Indonesia, kedua dan keempat Jenderal Besar Soeharto dan Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan Gus Dur. Namun di balik penghargaan ini, gelombang pro kontra tak bisa dihindari. Seperti nama Soeharto kembali memecah opini publik antara kenangan kejayaan pembangunan dan luka masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Sementara Gus Dur dikenal sebagai simbol kemanusiaan dan pluralisme. Dua figur presiden yang berbeda jalan kini disatukan dalam satu gelar yang sama, pahlawan nasional. Adapun 10 nama tokoh tersebut ialah: pertama, Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid, tokoh dari Jawa Timur; kedua, Presiden RI kedua sekaligus Jenderal Besar TNI Soeharto, tokoh dari Jawa Tengah; ketiga, aktivis buruh Marsinah, tokoh dari Jawa Timur; keempat, ahli hukum atau diplomat Mukhtar Kusuma Atmaja, tokoh dari Jawa Barat; kelima, Hajah Rahma El Yunusiah, tokoh dari Sumatera Barat; dan keenam, Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Jawa Tengah; dan ketujuh, Sultan Bima ke-15 Muhammad Salahuddin, tokoh dari NTB; ke-8, ulama Indonesia Saikonah Muhammad Khalil, tokoh dari Jawa Timur; dan ke-9, Tuan Roda Haim Saragih, tokoh dari Sumatera Utara; dan ke-10, Sultan Tidore Zainal Abidin Shah, tokoh dari Maluku Utara. Lantas, untuk tolak lupa, apa saja pertimbangan Presiden Prabowo Subianto memberi gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah? Apakah penghargaan ini sekedar pengakuan formal atau ada pesan politik yang lebih dalam di baliknya? Mari kita bahas. Pertama, Marsinah, aktivis buruh, wafat pada tahun 1993. Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Marsinah, buruh perempuan yang tewas secara tragis pada Mei 1993 ini menjadi salah satu keputusan paling simbolik sekaligus kontroversi dari Presiden Prabowo Subianto. Marsinah adalah buruh pabrik jam tangan di PT Catur Putra Surya CPS Porong Sidoarjo. Ia dikenal vokal memperjuangkan kenaikan upah minimum dan hak-hak pekerja pada tahun 1993. Pada 3 hingga 4 Mei 1993 terjadi aksi mogok kerja buruh PT CPS menuntut kenaikan UMR. Setelah aksi mogok kerja buruh pada 5 Mei 1993, 13 buruh dipecat oleh perusahaan dengan tekanan dari aparat militer Koramil setempat. Berikutnya pada malam harinya sekitar pukul 10, Marsinah dinyatakan hilang setelah mendatangi kantor perusahaan untuk menanyakan nasib rekan-rekannya. Berselang beberapa hari pada 8 Mei 1993, jenazahnya ditemukan di hutan Wilangan Nganjuk dengan tanda-tanda kekerasan berat. Kasusnya pun menjadi lambang penindasan terhadap buruh dan pelanggaran HAM pada masa Orde Baru. Penganugerahan gelar pahlawan nasional ini kepada Marsinah menandakan pengakuan negara terhadap korban ketidakadilan di masa Orde Baru. Tindakan ini menjadi sisi humanistik Presiden Prabowo Subianto, sebuah upaya mengakui penderitaan rakyat kecil yang selama ini terpinggirkan dari sejarah resmi negara. Penghargaan terhadap dirinya turut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sisi sikap pro, Marsinah dianggap sebagai simbol perjuangan perempuan dan kaum buruh dalam melawan penindasan di masa Orde Baru. Lalu pengakuan ini dilihat sebagai langkah besar menuju pemulihan martabat korban pelanggaran HAM dan ketidakadilan masa lalu. Ia menjadi ikon keadilan sosial, keberanian sipil, serta inspirasi bagi generasi muda untuk memperjuangkan hak-hak pekerja. Lalu datang pula sikap kontra. Pemberian gelar ini dinilai ironis karena datang dari presiden berlatar militer, rezim yang pada masa itu justru dituding menindas gerakan buruh. Keluarga dan aktivis HAM menilai penghargaan simbolik belum cukup tanpa pengungkapan kebenaran dan pertanggungjawaban atas kasus kematiannya. Tokoh yang kedua ada Sarwo Edi Wibowo, Panglima RPKAD pada tahun 1965, dianggap sebagai simbol ketegasan militer dan penumpasan PKI.
Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Maijen Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo oleh Presiden Prabowo Subianto menimbulkan perdebatan tajam di ruang publik. Bagi sebagian kalangan, Sarwo Edi adalah penyelamat bangsa dari ancaman komunisme. Namun, bagi yang lain, ia adalah simbol kekerasan politik dan pelanggaran HAM pada masa paling kelam dalam sejarah Indonesia. Sarwo Edi adalah Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD yang berperan penting dalam penumpasan gerakan 30 September 1965 G30 SPKI. Ia dikenal dekat dengan Soeharto dan pasukannya memimpin operasi di berbagai daerah dalam rangka membersihkan unsur-unsur PKI setelah peristiwa kudeta gagal tersebut. Namun, operasi itu diikuti dengan gelombang kekerasan massal pada tahun 1965 hingga kisaran 1966 yang menewaskan ratusan ribu orang. Menurut laporan Sarwo Edi sendiri, operasi penumpasan PKI yang dilakukannya memakan hingga 3 juta korban jiwa. Korban tersebut disebutkan berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Hingga kini, jumlah korban dan tanggung jawab moral negara atas tragedi ini masih menjadi perdebatan panjang, sehingga pemberian gelar pahlawan terhadap Sarwo Edi turut menuai pro dan kontra. Sikap pro, pertama dianggap sebagai penyelamat bangsa dari komunisme. Pendukungnya menyebut Sarwo Edi sebagai sosok tegas, disiplin, dan patriotik yang menyelamatkan Indonesia dari potensi perang saudara dan ancaman ideologi asing. Kedua, dianggap berintegritas dan memiliki ketegasan militer. Ia dikenal sebagai perwira yang anti korupsi, berani dan setia pada tugas, bahkan ketika hubungan politiknya dengan Soeharto memburuk di masa akhir Orde Baru. Ketiga, dianggap sebagai simbol dedikasi dan keteguhan ideologi Pancasila. Bagi kalangan militer dan nasionalis, Sarwo Edi dianggap pahlawan ideologi, sosok yang menegakkan kedaulatan bangsa di tengah ancaman komunisme global. Kemudian datang dari sikap kontra. Pertama, dugaan keterlibatan dalam pelanggaran HAM 1965. Sejumlah sejarawan dan lembaga HAM menilai pasukan di bawah komando Sarwo Edi terlibat dalam pembunuhan massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. Kedua, kekhawatiran terhadap revisi sejarah. Penganugerahan ini dianggap menormalisasi kekerasan sebagai tindakan heroik, mengabaikan penderitaan korban dan keluarganya. Tokoh ketiga yang memperoleh gelar pahlawan nasional yakni Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur sebagai Presiden keempat Republik Indonesia. Gus Dur dikenal sebagai tokoh pluralisme, demokrasi, dan kemanusiaan. Sebagai Presiden keempat RI, ia berperan besar dalam membuka ruang kebebasan berpendapat pasca Orde Baru, menghapus diskriminasi terhadap kelompok Tionghoa dan minoritas agama, mengembalikan hak sipil korban 1965, dan mendorong rekonsiliasi nasional atas luka masa lalu. Namun, Gus Dur juga mengalami kejatuhan politik yang menyakitkan. Ia dilengsarkan dari kursi presiden pada tahun 2001 setelah konflik dengan elit politik dan militer, termasuk figur-figur yang berasal dari rezim Orde Baru. Penganugerahan gelar pahlawan ini pun turut menuai pro dan kontra. Sikap yang pro, pertama, pengakuan atas perjuangan kemanusiaan dan demokrasi Gus Dur. Gus Dur dipandang sebagai tokoh yang mengubah wajah politik Indonesia menjadi lebih terbuka dan toleran. Gelar pahlawan dianggap terlambat, tapi layak, mengingat kontribusinya dalam melindungi kelompok yang terpinggirkan. Karena dulu pada tahun 2017, nama Gus Dur juga telah diusulkan sebagai pahlawan nasional. Dan kedua, simbol rekonsiliasi nasional. Diberikannya gelar kepada Gus Dur bersamaan dengan Soeharto dianggap sebagai upaya menyatukan dua kutub sejarah Indonesia, antara Orde Baru dan Reformasi, antara kekuasaan dan kemanusiaan. Ketiga, dianggap langkah simbolik Prabowo sebagai presiden. Banyak yang menilai ini sebagai gestur politik, pemersatu bangsa, upaya untuk menutup luka lama antar elit militer, Islam, dan masyarakat sipil. Tapi datang juga sisi kontra, paradok moral dan sejarah. Kritik utama muncul karena Gus Dur dan Soeharto mewakili dua arus besar yang berlawanan. Gus Dur dengan Soeharto dikenang sering berbeda pandang, bahkan relasinya panas dingin. Keempat, Soeharto, Presiden kedua RI. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto menimbulkan perdebatan besar di ruang publik.
Soeharto bukan sekedar presiden kedua Republik Indonesia, tetapi ia adalah figur paling berpengaruh sekaligus paling kontroversi dalam sejarah modern Indonesia. Bagi sebagian orang, Soeharto adalah bapak pembangunan. Namun bagi yang lain, ia adalah simbol otoritarianisme, korupsi, dan pelanggaran HAM. Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia kedua selama 32 tahun, yakni dari tahun 1967 hingga 1998. Di bawah pemerintahannya, Indonesia mengalami stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi besar, dan pembangunan infrastruktur yang masif. Namun di balik keberhasilan itu terdapat catatan-catatan kelam, yakni pembunuhan massal pasca 1965, represi politik terhadap lawan-lawan pemerintah, korupsi sistem dalam lingkar kekuasaan, pembungkaman pers dan kebebasan sipil, kemudian tragedi Timor Timur, Tanjung Priuk, dan penculikan aktivis 1998. Soeharto mundur pada Mei 1998 setelah gelombang reformasi dan kritik ekonomi mengguncang negeri, sehingga pemberian gelar pahlawan nasionalnya pun menuai pro dan kontra. Sikap yang pro: pertama, dianggap sebagai bapak pembangunan dan penyelamat ekonomi. Pendukungnya menilai Soeharto sebagai sosok yang berhasil membawa stabilitas nasional pasca kekacauan politik era 1960-an, serta menata ekonomi Indonesia menuju kemandirian pangan dan industrialisasi. Kedua, dianggap memiliki ketegasan dan stabilitas nasional. Di mata sebagian kalangan, kepemimpinannya dianggap mampu menjaga keamanan, persatuan, dan arah pembangunan nasional. Dan yang ketiga, upaya rekonsiliasi nasional. Penganugerahan oleh Prabowo dianggap sebagai langkah simbolik untuk mengakhiri polarisasi sejarah, mengakui jasa Soeharto tanpa menghapus kesalahannya. Dan keempat, kedekatan emosional dan ideologis. Prabowo adalah mantan perwira di era Orde Baru masa pemerintahan Soeharto dan menantu daripada Presiden Soeharto. Pemberian gelar ini dinilai sebagai penghormatan personal sekaligus politik untuk menutup bab masa lalu dengan pengakuan negara. Di balik sikap yang pro ada juga sikap yang kontra. Pertama, pelanggaran HAM dan otoritarianisme. Kritik paling keras datang dari kalangan aktivis dan korban Orde Baru. Mereka menilai gelar pahlawan tidak layak diberikan kepada figur yang dianggap bertanggung jawab atas ribuan nyawa yang hilang. Pembatasan demokrasi dan represi politik selama 3 dekade. Kedua, korupsi dan nepotisme. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengatakan bahwa dalam catatan Transparansi Internasional pernah menempatkan Soeharto sebagai pemimpin paling korup di dunia dengan dugaan kerugian negara hingga miliaran dolar Amerika Serikat. Memberi gelar pahlawan dianggap mengaburkan moralitas publik dan memutarbalikkan sejarah. Ketiga, politisasi sejarah dan glorifikasi masa lalu. Banyak yang menilai langkah Prabowo sebagai upaya memutihkan citra Orde Baru, menghidupkan kembali narasi stabilitas lebih penting dari kebebasan. Ini memicu kekhawatiran bahwa sejarah reformasi sedang direvisi oleh rezim yang baru. Keempat, paradok moral dan tokoh lain. Ironisnya, penganugerahan gelar Soeharto dilakukan bersama dengan Gus Dur dan Marsinah, dua simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan pelanggaran kekuasaan di era Soeharto. Kombinasi itu dianggap menyamakan pelaku dan korban dalam satu panggung penghargaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, 10 nama tokoh yang diajukan sebagai pahlawan nasional sudah melalui proses finalisasi dalam rapat terbatas. Rapat terbatas tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Kebudayaan yang juga Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan GTK, Fadli Zon, di Kertanegara pada Minggu 9 November 2025. Prasetyo menambahkan selama finalisasi berlangsung, Prabowo sudah memperoleh masukan dari pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Tak hanya itu, Prabowo juga meminta pandangan dari sejumlah tokoh sebelum menetapkan nama-nama pahlawan nasional tersebut. Itulah tadi sebagian nama tokoh yang menjadi perbincangan publik atas gelar pahlawan nasional yang diterimanya. Jika kalian punya tanggapan yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar.